Kita konsentrasikan pikiran kita, hati kita untuk mendengarkan tausiah ini dengan khusyuk supaya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, saya komunikasi. Ya Ustaz lucu Ustaz jadi hari-hari kilap deui pengna Ustaz di Bandung Ustaz jadi hari-hari Baik Bapak Ibu sekalian, mangga kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa angkasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum ramadhanu syahrun mubarakun aradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus samai wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maddatus syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairuha faqad hurima. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Bapak Ibu jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah kita kembali berkumpul di tempat yang mulia ini, kediaman Pak Haji Bu Hajah, untuk kita sama-sama tafaqquh fiddin, mempelajari, memahami ajaran agama kita yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa kita mudah-mudahan langkah Bapak Ibu, langkah kita semua menjadi langkah-langkah yang penuh dengan limpahan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, dan langkah-langkah yang akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Dan juga mudah-mudahan rumah ini yang dipakai pengajian oleh kita, mudah-mudahan menjadi satu rumah yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Haji Trasdamang, wajah sehat insyaallah ya. Perjuangan masih panjang. Baik Bapak Ibu sekalian, menyambut Ramadan dengan kegembiraan. Ibu-ibu bingah pada Ramadan? Bingah. Alasanana? Pahala ya, pada gentos acup. Acup enggak. Pada kain THR. Salah satunya. Ya.
Tentu sebagai orang-orang yang beriman, kita semua sangat bergembira, sangat bahagia ketika akan memasuki bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena Ramadan itu merupakan bulan yang penuh dengan berbagai keutamaan. Sehingga dengan akan datangnya Ramadan nanti, kita semua menaruh harapan besar untuk adanya perubahan dalam kehidupan kita. Baik dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ya, perubahan kehidupan yang lebih baik. Nah, saya merenung kemarin Bapak Ibu. Alhamdulillah, tahadduts binikmah. Ternyata doa-doa saya yang dipanjatkan ketika Lailatul Qadar dulu semuanya sekarang terkabul. Ya. Sampai saya menangis, ya Allah, ya. Ya. Semuanya terkabul. Nah, inilah di antaranya bahwa dengan akan datangnya Ramadan nanti, kita semua pun sama menaruh harapan besar untuk adanya perubahan hidup yang lebih baik. Baik kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, di antaranya melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti ketika bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, target yang harus kita raih pada bulan Ramadan nanti, satu, dosa kita harus terhapus. Itu Bu ya. Jadi target yang pertama, dosa kita harus diampuni, dihapus oleh Allah. Yang kedua, kita harus mendapatkan pahala berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk bekal hidup kita nanti di akhirat. Dan yang ketiga, kita harus meraih prestasi yang tinggi di sisi Allah. Terangkatnya derajat kita menjadi orang yang muttaqin. Itu Bu, 3 target. Ya, 3 target kita pada Ramadan yang akan datang. Satu apa? Satu, harus diampuni dosa. Yang kedua, meraih pahala berlimpah. Ketiga, harus meraih prestasi yang tinggi dengan terangkatnya derajat kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu jangan salah mengatakan Bu. Jadi Ramadan itu bukan bulan latihan. Ya. Ramadan itu merupakan bulan kompetisi. Bu? Kompetisi. Apa artinya? Bulan perlombaan. Ramadan itu merupakan bulan perlombaan bagi kita kaum muslimin untuk tadi berlomba untuk terhapus dosa, berlomba untuk meraih pahala, berlomba untuk meraih prestasi yang tinggi. Ya. Nah, bulan latihan itu sekarang, bulan Sya'ban. Ya. Nah, sehingga kalau dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Sya'ban, Rasulullah memperbanyak melaksanakan saum sunnah. Ya. Aisyah meriwayatkan dalam sebuah hadis, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Itu hadisnya muttafaqun alaihi Abu. Kata Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau saum sehingga kami mengira Rasul tidak berbuka. Wa yubtiru hatta naqula la yasum, dan aku mengira dan Rasulullah itu berbuka sehingga kami mengira Rasul tidak saum. Artinya Rasul itu kadang melaksanakan saum, terkadang tidak. Ya.
Jadi ketika memasuki bulan Sya'ban, Rasul terkadang saum, terkadang tidak. Hanya lebih banyak saumnya daripada tidaknya. Ya, tidak jauh beda dengan kita. banyak tidaknya. Ya, tidak beda jauh dengan kita. Jadi kalau Rasul banyak melaksanakan saum, ya, lebih banyak saumnya daripada bukanya. Kalau kita Banyak bukanya. Ya. Banyak bukanya daripada saumnya. Ya. Dan Rasul tidak menyempurnakan saum 1 bulan penuh pada bulan Sya'ban, tidak. Ya. Aisyah mengatakan, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun ila Ramadan. Aku tidak melihat Rasulullah menyempurnakan saum full 1 bulan kecuali pada bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan full 1 bulan penuh saum Sya'ban, tidak ada dalilnya. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman fi Sya'ban, kata Aisyah, dan aku tidak melihat Rasulullah memperbanyak saum kecuali pada bulan Sya'ban. Artinya saum sunnah biasa. Ya. Senin Kamis, Ayyamul Bid atau saum Daud. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 3 alasan Rasulullah kenapa memperbanyak saum pada bulan Sya'ban. 1, karena pada bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal. Ya. Seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau memperbanyak saum kecuali pada bulan Sya'ban ini. Kenapa?" Kata Rasulullah, "Dzalika syahrun yadkhulun nas." Karena bulan Sya'ban ini kebanyakan manusia lalai darinya. Karena Sya'ban ini bulan yang terhimpit antara Rajab dan Ramadan. Rajab bulan yang mulia, Ramadan bulan yang istimewa. Sya'ban banyak orang lain yang lalai. Ya, seperti tadi, Bu. Ya, Rasul memperbanyak saum, kita banyak botramnya. Ya. Minggu besok botram. Ya. Minggu depan papajar. Depan lagi unggahan. Boleh botram, Bu? Boleh. Papajar boleh? Boleh. Boleh. Ya. Ayo jangan sampai lalai saumnya. Ya. Ya. Kemudian kata Rasulullah, "Fauhibbu ayyurfa amali wa ana shaim," dan aku sangat suka kalau di saat amalku dilaporkan pada Allah aku sedang melaksanakan saum itu. Jadi pelaporan amal ini, Bu, ada 3 waktu, ya. Ada harian, ada pekanan, ada tahunan. Kalau harian kapan, Bu? Harian. Waktu asar dan subuh. Itu waktu harian pelaporan amal kita kepada Allah. Pada waktu asar dan waktu subuh. Malaikat penjaga siang naik kepada Allah melaporkan amal kita pada waktu asar. Ya, malaikat penjaga malam melaporkan amal kita kepada Allah pada waktu subuh. Dan ada pekanan, yakni hari Senin dan Kamis. Juga ada tahunan bulan Sya'ban ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua, alasan Rasul memperbanyak saum pada bulan Sya'ban itu sebagai upaya latihan. Ya. Latihan supaya kita nanti sudah terbiasa melaksanakan saum pada bulan Ramadan. Seperti pemain Persib punya Persib. Berbulan-bulan sebelum kepada hari hak pertandingan, latihan intensif. Ya. Melatih jasmani, melatih mental.
supaya Prung begitu bermain bertanding dengan lawan tidak kaku ya dan terbiasa. Nah demikian pula sekarang kita melaksanakan saum Sya'ban ini ya tujuannya untuk melatih ya, melatih diri kita, melatih perut kita supaya nanti tidak kaget ketika saum Ramadan. Kalau terbiasa saum aku, insya Allah begitu datang Ramadan biasa. Ya. Kalau bagina Aisyah usul aja semuanya bisa minta bu, sami lapar. Ya. Ini masalahnya Ramadan itu dianggap yang luar biasa. Sehingga banyak bapak-bapak yang ngeluh Ustaz, ya ketika Ramadan itu saya masuk hari mohon margina anggaran belanja negara naik 100%. Ya, begitu satu hari sebelum Ramadan pasar-pasar penuh. Ya ibu ya, itu apa? Ya untuk beli nanti untuk sahur, untuk buka dan sebagainya. Nah, tapi kalau sudah terbiasa saum, terbiasa sahur, biasa. Ya, sahur biasa. Bahkan saya kalau sahur itu cukup ya dengan air. Ya miti nama. Air lah. Ya. Sudah terbiasa. Jadi kenapa begitu luar biasa? Karena tidak biasa. Gitu ya. Nah yang ketiga, alasan memperbanyak saum Sya'ban ini dianggap bahwa saum Sya'ban ini dikatakan saum sunnah rawatib qabla Ramadan. Ya ba'diyahnya nanti 6 hari pada bulan Syawal. Tujuannya untuk menyempurnakan kekurangan saum Ramadan. Itu ya. Itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi saum Ramadan ini oleh Allah diperintahkan kepada Rasul ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah. Ya. Selama Rasul di Mekah 13 tahun, waktu itu Rasul melaksanakan saum 3 hari dalam sebulan, tanggal 13, 14 dan 15. Itulah yang dilakukan Rasul para sahabat ketika di Mekah. Nah, ketika turun surah Al-Baqarah 183 pada bulan Sya'ban akhir, ya, maka Rasul diperintahkan untuk melaksanakan saum Ramadan. Ya. Maka Rasul pun menyampaikan khutbahnya dan membacakan ayat ini, kemudian Rasul menyatakan atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, Allah mewajibkan pada kalian untuk saum padanya. Tuftahu bihi abwabus sama, dibuka padanya pintu-pintu langit. Artinya Allah membuka pintu langit untuk menerima dan mengumumkan doa hamba-hambanya. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, dan ditutupnya pintu neraka. Wa tughallu fil madatu syayatin, dan dibelenggunya setan-setan. Ini Bu. Ya, pada Ramadan itu dibelenggunya setan. Setan yang mana? Yang menggoda. Ada 2 kan? Minal jinnati wan nas. Ada setan jin dan manusia. Jadi yang dibelenggu setan mana? Setan jin. Setan manusia Dibelenggu juga. Nabi Bita ya. Banyak yang gentayangan. Ya. Makanya ada yang bertanya, Ustaz, katanya setan dibelenggu, tapi itu seueur ceker anu ngaramai.
Kan saya katakan setan itu ada dua, setan jin dan manusia. Ada setan jin wan nasi dan setan pemakan nasi. Ya. Jadi anu ngaramai itu saha? Setan pemak. Enggak ada yang ngaramai ceker lah. Ceker atunya. Cokor mas sapi, cokor sapi ceker ayam sampean. Itu. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Pada Ramadan itu, pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika para sahabatku mendengarkan sabda Rasul ini menjelaskan tentang keutamaan Ramadan, waduh luar biasa, mereka sangat bergembira. Bergembira dengan keutamaan Ramadan ini. Mereka sangat percaya. Mereka sangat yakin dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka menaruh harapan besar untuk adanya perbaikan dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, maka Rasul di penghujung hadis mengatakan, man hurima khairu hafaqat hurima. Barang siapa orang yang tidak mendapatkan kebajikan pada bulan Ramadan itu, maka dia tidak mendapatkan kebaikan apapun dalam hidupnya. Udah kecil. Ya. Jadi apa yang menjadi dasar kita menyambut Ramadan dengan kegembiraan? Karena Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan hikmah. Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan. Nah, kita semua jangan termasuk orang yang tidak mendapatkan kebaikan apapun. Maka dengan hal itu, supaya kita menjadi orang yang terhapus dosa, mendapatkan pahala berlimpah, terangkat dari kita, maka kita semua harus mempersiapkan diri sekarang. Apa Bu? Mempersiapkan diri sebelum Ramadan nanti. Ya, persiapan apa? Persiapan jasmani kita, persiapan iman kita, persiapan ilmu kita. Ya, kenapa? Karena keberhasilan kita pada Ramadan nanti sangat tergantung sejauh mana persiapan kita sekarang ini. Itu. Saya ulang ya. Jadi keberhasilan kita pada Ramadan yang akan datang sangat tergantung sejauh mana persiapan kita sekarang ini. Jadi seperti Persib tadi Bu. Lamun di latihan kumaha Bu jujur main deh. Pasti eleh. Ya. Pasti eleh, pasti cedera, pasti pokoknya lamun tanpa latihan. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita pun sabar. Jadikan beberapa hari ke depan bulan Sya'ban ini sekarang sudah 17 ya. 19 Sya'ban. Ya, kita harus intensif untuk mempersiapkan diri ya menyambut Ramadan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kapan kita melaksanakan saum Ramadan? Kapan Bu? Ya, insya Allah kita mulai melaksanakan saum Ramadan itu bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan. Ya. Bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan. Ya. Nah, bulan Masehiyahnya insya Allah tanggal 19 berdasarkan hisab ya dari PP Jamiah Persatuan Islam. Ya, itu menyampaikan begitu. Kenapa? Karena nanti ya diprediksikan bahwa hilal tidak akan terlihat karena di bawah standar, di bawah ufuk ya. Nah, tidak akan terlihat. Maka sudah mengatakan
Fa in gumma alaikum fa'akmilu iddata sya'ban tsalatin. Apabila terjadi mendung tidak terlihat hilal itu, maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban sampai 30. Gitu ya. Nah, jadi itulah Bu, menyempurnakan Sya'ban sampai 30 sehingga bertepatan dengan tanggal 19 hari Senin kita insya Allah mulai melaksanakan sholat. Kamis ya? Kamis tanggal 9. Nah, kalaupun sekarang ada perbedaan lagi, ada yang 18, ada yang 19. Nah, jangan bingung. Satu, karena kita sudah punya naungan para ulama kita. Ya. Nah, yang kedua, itu tataran ijtihad para ulama dalam penetapan satu Ramadan. Ya. Jadi dari hasil ijtihad Bu, aya anu lepat. Rasul mengatakan barang siapa orang yang berijtihad dan dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kemudian kalau dia berijtihad dan salah ijtihadnya, maka dia mendapatkan 1 pahala. Ayat dosa nanti masalah. Itu. Tuh kan Bu. Nah, maka di sini dalam masalah mensikapi perbedaan, kita kedepankan sikap tasamuh. Apa Bu? Saling menghormati, saling menghargai, tidak mengklaim diri aku yang paling benar, orang lain salah. Ya? Kenapa? Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad ya, seseorang satu golongan tidak bisa disalahkan dengan ijtihad yang lainnya selama berpatokan kepada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Begitu. Ya. Kenapa? Karena ini semua merupakan bukti kurangnya ilmu kita. Ya, hanya Allah lah yang Maha mengetahui segalanya. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 2 syarat pokok untuk tercapainya saum kita yang mabrur. Ya. Ada 2 syarat pokok. Satu apa? Satu, dasari saum kita dengan niat yang ikhlas. Ya. Yang kedua, saum kita sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin, Haji. Ikhlas teh apa Bu? Ikhlas teh lamun ceuk bahasa urang mah murni. Susu murni artinya apa? Ikhlas. Susu murni, susu ikhlas. Artinya susu yang belum ada campuran. Begitu ya. Kayak susu ikhlas. Ya. Nah, murni dan air campuran. Kan gitu ya. Jadi artinya ikhlas itu ada ulah susu. Ikhlas itu murni, artinya ikhlas lillahi ta'ala semata-mata karena Allah dan mengharapkan pahalanya. Ini hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasul bersabda, barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Nah, jadi kenapa kita saum nanti pada bulan Ramadan? Karena dasarnya iman kepada Allah. Ya, taat kepada Allah. Wa ihtisaban, dan kita hanya mengharapkan pahala dari Allah. Itu Bu ikhlas. Dan saukur hoyong kenging pahala di Allah tidak saukur. Nah, ketika saum kita didasari dengan ikhlas, satu, kita mendapatkan pahala. Yang kedua, saum itu akan menjadi penghapus dosa.
Ya, ma taqaddama min dzanbi, dosa yang lalu itu akan dihapus. Nah, dihapus dan diampuni oleh Allah. Maka kalau dosa kita dihapus, maka insya Allah kita akan terbebas dari hisaban Allah dan juga akan terbebas dari azab Allah. Ya, ini keuntungan kita. Baik, berkaitan dengan niat, Bu. Ini ada hadisnya. Ya. Wa an Hafsata ummil mukminin radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubaiti siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa orang yang tidak barang siapa yang tidak berniat tabyid, barang siapa orang yang tidak menetapkan niat asyam untuk saum qoblal fajri sebelum fajar fala siyama lahu, maka tidak ada saum baginya. Nah, di sini ketika akan saum Ramadan perlunya kita tabyid niat, menetapkan niat. Bukan mengucapkan niat, bukan melafazkan niat, tetapi menetapkan niat dalam hati kita untuk melaksanakan saum pada hari itu qoblal fajri sebelum fajar. Kurang sahur itu kan sudah berupaya untuk menetapkan niat saum. Ya. Baik. Nah, Ibu sekalian, kemudian yang kedua, laksanakanlah saum sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saum itu al-imsak, artinya menahan diri dari makan dan minum dengan sengaja, dan nafsu syahwat dari mulai subuh sampai maghrib. Itulah saum secara syariat, menahan diri dari makan dan minum dan nafsu syahwat dari mulai maghrib sampai dari subuh sampai maghrib. Nah, diantaranya ketentuannya pertama, ketika kita akan melaksanakan saum, maka disunahkan kita makan sahur dulu. Ya, ini Bu. Yang pertama, sunnah hukumnya makan sahur. Kenapa? Ada beberapa keutamaan sahur, Bu. Yang pertama, kata Rasulullah bahwa sahur itu merupakan pembeda antara saumnya kita kaum muslimin dengan puasanya orang-orang kafir. Orang kafir dengan puasa, cuman mereka tidak ada sahur. Ya. Nah, kita akan melaksanakan saum, kita mesti makan sahur dulu. Ya. Yang kedua, ya, hikmahnya atau keutamaan sahur, fa innal malaikata yusholluna ala man tasahhur. Atau ini sih, Bu. Kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan, ada kebaikan, pahala yang besar. Yang ketiga, fa innal malaikata yusholluna ala man tasahhur. Malaikat itu mendoakan mereka orang-orang yang makan sahur. Jadi keutamaan sahur itu satu, pembeda antara saumnya kaum muslimin dengan puasanya orang kafir. Yang kedua, pada makan sahur itu ada keberkahan. Yang ketiga, mendapatkan doa dari malaikat. Ya. Yang keempat, oke. Kita punya tenaga untuk saum pada hari itu. Ya. Nah, dengan demikian kata Rasulullah, tasaharu walau kana biqatratil ma, kata Rasulullah. Makan sahurlah kalian kalaupun hanya dengan seteguk air. Mimiti nama. Kaituna ditambah dengan sepiring nasi semangkok kolak. Ya, mantap.
Gitu ya. Harus makan sahur. Nah, kemudian sunnah mengakhirkan makan sahur di akhir. Kapan Bu makan sahur itu? Bu, Pak. Kapan makan sahur itu? Pada waktu sahur. Ya. Iya. Sahur itu pada waktu sahur. Mencekurang mas sahur janari. Inna Quran kan wal mustaqdina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Tuh tinggal hadisnya. Ya, kapan Rasul makan sahur? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tasahhara. Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit keduanya makan sahur. Falamma faragha, maka ketika keduanya selesai min sahurihima, dari makan sahurnya, qoma Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sholat, maka Nabi berdiri ke tempat sholat. Fasolla, kemudian sholat. Kulna, kami bertanya kepada Anas, kam kana baina parogihima min sahurihima wa dukhulihima bis sholat. Ya, kata kami kepada Anas, berapa jarak antara selesainya makan sahur kepada waktu sholat? Ola, kata Anas, kakodri ma yaqra'ur rajulu khamsina ayatan. Ya, seukuran seseorang membaca Al-Quran 50 ayat. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran standar tartil 50 ayat itu persis 30 menit. Ya. Nah, sekarang Bu, jadi kalau sekarang waktu adzan subuh jam 4.30, nah berarti jam 4 itulah disebut waktu sahur. Cakap. Makan sahur jam 4, 15 menit lah. Ya. Jangan makan sahur jam 2. Tambah lain makan sahur, makan malam. Setelah dirubus prangkeng pro makan sahur. Ya. Jadi sunnah mengakhirkan makan sahur dan sunnah menyegerakan berbuka apabila sudah tiba waktunya. Tuh hadisnya. Yang B-nya, menyegerakan berbuka apabila sudah tiba pada waktunya. Maghrib maksudnya. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, muttafaqun alaih. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Sunnah mengakhirkan sahur, sunnah menyegerakan berbuka. Begitu ngong adzan maghrib berwok. Dengan kade pastikan adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pilih ayat nu ngaos ayat kursi rasa peker. Allah, karek Allah sebelah pun iPad teh Allahu la ilaha hayyul qayyum. Ya. Kan cilaka tuh. Ya, buka jajan wakosna. Ya, jadi pastikan dulu adzan ya. Nah ini Bu, menyegerakan berbuka. Nah kenapa? Di sini ada hubungannya Bu. Ada rahasia sunnah. Kenapa harus mengakhirkan sahur kira-kira jam 4 tadi dan menyegerakan berbuka?
Karena makanan yang kita konsumsi jam 4 itu waktu sahur hanya mampu bertahan sampai waktu zuhur. Begitu. Jadi lamun makan jam 2, jam 8 tos apa? Jadi mampu bertahan sampai zuhur. Jam 4 nih. Berapa jam berarti? 8 jam. 6 jam. 6 jam. 6 jam. Ya. Makanya wajar kalau yang sedang saum waktu zuhur sudah terjangkit penyakit 5L. Lapar, lulus, letoy. Nanggunya dari ngajarane kenaon ibu saum Pak Ustaz. Ya. Kenapa? Memang jatah makan sudah habis. Sudah tidak ada energi tenaga. Tapi ada makanan cadangan yang tersimpan dalam filter tubuh kita. Seperti motor, saya bensin, Bu, langsung saya ada bensin cadangan. Nah ini pun sama, makanan yang tersimpan dalam filter tubuh kita. Ya. Dan itu baru keluar pada waktu asar. Ya. Makanya waktu asar ibu-ibu saum latihan deh. Jadi ya, karena sudah masuk makanan cadangan masuk ke sel-sel tubuh dan menjadi tenaga. Dan makan itu hanya mampu bertahan sampai waktu maghrib. Begitu, Bu. Makanya begitu maghrib buru-buru berbuka. Kenapa? Jatah makanan sudah habis. Kalau dinanti-nantikan nanti akan jadi penyakit, akan timbul gesekan usus tanpa ada makan yang digiring, sehingga akan luka nanti. Itulah penyakit asalnya mehmo, gitu ya. Makanya sih kata Rasulullah, manusia selamanya akan ada dalam kebaikan, sehat ketika dia saum selama dia menyegerakan berbuka. Maka itulah kenapa harus sahur. Ya. Jangan sampai mendolimi diri kita. Nah kemudian sunnah Rasul yang berikutnya, sunnah berbuka dengan kurma atau dengan air. Nah ini Wa an Salman bin Amir ad-Dabi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Apabila salah seorang kalian berbuka, hendaklah berbuka dengan kurma. Fa in lam yajid falyuftir al-ma fa innahu tahurun. Apabila tidak ada kurma, maka hendaklah berbuka dengan air, karena air itu bersih, suci. Ini sunnah. Sunnah berbuka dengan kurma. Kurma tidak identik dengan manisan yang lain. Tidak identik dengan kolak, camil, tidak. Tapi berbuka dengan kurma. Karena kurma itu merupakan makanan yang sangat mudah diserap oleh tubuh. Ya. Dan makanan yang cepat mengembalikan stabilitas tubuh kita. Itu intinya sunnah kita berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, berbuka dengan air putih. Ya. Nah, cara berbuka pertama baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Atau makan kurma. Setelah minum, setelah makan kurma atau yang lainnya, ini sudah ya haus sudah hilang, tenggorokan sudah basah, baru mengucapkan dahabat goma'u wa talatil uruku wa sadatal ajr insyaallah. Telah hilang rasa hausku, telah basah tenggorokanku, dan telah tetap pahala insya Allah. Begitu. Adi can makan mah ulah dahabat goma'u karena masih haus. Masih kena kering tenggorokannya.
Begitu. Ya. Jadi itulah Bapak Ibu, doa yang kita panjatkan ketika berbuka ini hadis yang sahih. Jadi jangan berbuka Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqa aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin langsung. Ya, itu bukan dari Nabi hadis itu, doa itu tidak ada. Ya, dalam kitab apapun jangan temukan kalimat itu. Ya, jadi itu bukan hadis. Karena saum itu merupakan ibadah mahdhur, maka cara berbuka pun harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ini hadis yang sahih. Dhahabal tuma'u wa btalatil uruku wa sabatal ajud insyaallah. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka apabila kita saum seperti itu, ya, maka kita akan mendapatkan pahala itu ya, ya seperti menanam. Kalau orang tua saya dulu Cililin begitu, kenangan pribadi ya, ketika orang tua ya menanam padi Bu di sawah, begitu cep tanur ya beres tahun bapaknya sok ngasupkan ya anak-anak laut. Ya anak laut kemana? Karena serang gitu. Undiang sok nancepkeun cengeng ya, bawang, suraung, tomat, kacang panjang. Galengan teh. Ya sok emut terus itu. Begitu panen laut cinggu jemput. Ya. Begitu panen laut oke. Panen pare panen laut. Ya, tinggal karena gelengan cengek geus bareureum. Suraung geus harejo. Ya, tomat geus geuleudeng. Kacang panjang geus parayang. Ya, atuh euy ka bumi teh tuang sangu haneut pare anyar. Ais laut. Ya, haredot. Wal aya di urang mah. Ya. Sulit itu budijit. Saya ketika kecil begitu di sini. Ya. Jadi panen teh dengan saukur pare wungkul, tetapi ada yang lain-lainnya. Demikian pula dengan saum kita. Di samping kita melaksanakan mendapatkan pahala dari saum kita, kita mendapatkan pahala dari sahur, mendapatkan pahala dari mengakhirkan sahur, mendapatkan pahala menyegerakan berbuka, mendapatkan pahala berbuka dengan kurma, mendapatkan pahala dari ya dari berdoa ketika berbuka tuh ya, belum dari tadarusnya, belum dari sedekahnya, itulah disebut dengan syahrul mubarakun. Ramadan itu bulan yang penuh dengan kebaikan. Semua pahala yang akan berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di samping kita melaksanakan saum sesuai dengan tuntunan syariat Rasulullah, nah kita pun harus berupaya meraih hakikat saum. Itu. Aya cangkang, aya isi. Ya, aya jauh cangkang jauh, aya isi jauh. Ya. Lamun cangkang rumpul raos moal Bu. Ya. Lamun aya jeroan tanpa cangkang. Ya. Jadi ada syariat, ada hakikat. Syariat saum tadi menahan dahaga, lapar dari pagi sampai sore, menahan nafsu syahwat. Itu saum kita. Tetapi di samping itu ada hakikat yang harus kita capai. Apa? Saum itu upaya pengendalian hawa nafsu dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jangan dosa, menjaga diri dari perbuatan yang sia-sia. Nah, maka Rasulullah idza sumta alyasum sabuka. Apabila engkau saum, saum pula pendengaranmu, penglihatanmu, saum bibirmu dari perbuatan dosa dan kemaksiatan.
Ya, saum dari perkataan-perkataan yang sia-sia atau perkataan yang dapat menimbulkan dosa. Penglihatan kita, lisan kita tidak saum dari hal-hal perbuatan dosa. Nah, makanya kata Rasulullah, asyamu junnatun. Saum itu perisai. Wala yajhal, ya pala yarput wala yajhal. Janganlah engkau ya berkata keji, ropat, perkataan yang mengarah pada pornografi. Ya, wala yajhal, dan jangan berlaku mangsa bodoh. Wa ini meru'un qatalahu, dan apabila seorang memeranginya atau mengajak kasya syatamahu, al-yaqul inni sha'imun marratain. Mun aya jalma ngajak gelut, ngajak kasya, katakan inni shaimun. Inni shaimun, mohon maaf saya sedang saum. Keur sauma ulah pasya, mudik pasya engke kos maghrib. Ulah. Ya. Wallahi nafsi biyadihi la khuluqu fami shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Demi Allah kata Rasulullah, sungguh mulut orang yang saum itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Lebih wangi di sisi Allah. Ya, tapi hadis ini bukan dalil, Bu. Ya, sahur kedah makan jengkol. Ya, bukan dalil kedah makan pete langkung bau langkung wangi, bukan. Ya, jadi mulut orang yang saum itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Kenapa? Ya truku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan minum dan syahwatnya karena aku. Asyamu li wa an azibi, saum itu untukku dan akulah yang akan memberikan pahalanya langsung. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, sedangkan kebaikan itu, sedangkan satu kebaikan oleh Allah dibalas 10 kali lipat. Kalau saum tidak, artinya Allah memberikan pahala yang berlipat kan? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah itulah tuntunan saum yang disunnahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita pada bulan Sya'ban ini, dan Allah menyampaikan usia kita sampai Ramadan nanti. Allah menyehatkan kita, Allah berikan kekuatan kita untuk melaksanakan saum selama Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian aku kali hada, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita insyaallah setelah Ramadan haji ke depan, nah kita akan membahas Kitabul Janaiz. Dari mulai cara menengok orang sakit, cara menghadapi orang yang syakaratul maut, ya, cara memandikan jenazah. Saya akan bawa perangkatnya ke sini, mayitnya akan bawa. Ya, kemudian cara apa lagi? Cara memandikan, mengkafani jenazah, cara menguburkan terus, ya. Nah, jadi itu Pak Bu. Jadi jemaah besar itu harus pintar, ya. Jadi jangan sampai ketika ada yang meninggal berpanggil ke tos ustad. Ya, kenapa? Karena banyak kasus-kasus Pak. Ketika ada yang sakatut dan COVID begini, ya. Kadang-kadang ada jenazah yang berjam-jam belum ada yang mengurus memandikan. Karena tidak ada orang. Ustad gagal, healing. Ya, nah itu. Jadi jangan sampai menunggu ustad. Coba Bu, siapa yang paling berhak memandikan jenazah itu? Keluarga. Suami oleh istri, istri oleh suami, oleh anak. Ya, ketika suami meninggal, istri yang paling berhak. Ya, ulah bika aiker, cuma nang ulah kubatur. Ikan mau, bikin kamu. Nah, dan begitu Bu ya. Maka nanti insya Allah kita akan kajian nanti pasca Ramadan Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan ada umurnya. Nah kita akan kajian itu, kajian pengurusan, dan itu bukunya Bu, bukunya ada tuh, itu buku fikih
jenazah pun anak ada mau ini pikir jenazah saya ini kecil ya, buku fikih jenazah ya. Ini karya pun anak saya belum membuat ya, tapi jangan besar-besar sendiri Bu. Jadi ini dari mulai memandikan, mengkapani, dari mulai apa tadi Bu? Menyayang orang yang sakit, menghadapi yang sakit maut, memandikan, mengkapani, menyolatkan dan menguburkan. Ya enggak. Ini impaknya Rp20.000 ya, hanya apa? Murah meriah ya. Baik, demikian Bu, terima kasih. Aku lupa lihada, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan mau ditanyakan sebagusnya kalau kita taraweh itu Ya, silakan. 43 atau 22 boleh yang teruskan di radio Ya. tadi. Tadi darat Pak Haji ya. Jadi, nah kalau melihat dari konteks dalil ya, bahwa kalau sholat malam pada bulan Ramadan itu khususnya hadis tadi menyatakan itu arba'an summa salasa. Tadi saya larat tadi ya. Jadi 4-4-3 itu yang diterangkan dalam hadis secara spesifik ketika bulan Ramadan. Ketika Aisyah bertanya ya, ketika Aisyah ditanya tentang sholat Rasul di bulan Ramadan, qalat Aisyah menjawab ya, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaat. Rasulullah tidak menambah-nambah jumlah rakaat pada bulan Ramadan dan pada bulan lainnya dari 11 rakaat. Yusalli arba'an, Rasulullah merasakan sholat 4 rakaat, summa arba'an, summa salat 4-4-3. Begitu. Berkaitan dengan berbuka, misalnya kan menjalan buka, letih, lelah, segala macam. Kemudian dalam waktu adzan maghrib berbuka itu berbagai ini ada berbagai lembaga yang sumbernya dari yang lain mungkin jadi berbeda-beda, kadang-kadang beda 5 menit, 3 menit. Itu kan kalau berbuka itu harus tepat waktu ya Pak. Ya. Saya sekarang menerima informasi dari BHRD, Badan Hisab Ruqyah Jawa Barat, kebanyakan adzan itu lebih cepat gitu Pak. Ya. Padahal kalau lebih cepat kan berarti membatalkan puasa. Ya. Cuma pas spelling itunya berapa menit itu dari lembaga resmi, kemudian ada yang adzan. Apakah 5 menit, 3 menit, 2 menit, saya tanya ke Ya. di sana, bedanya 2 menit nggak apa-apa katanya. Ya. Jadi begini Pak Bu. Jadi sebetulnya jadwal itu semuanya sama. Ya. Jadwal adzan itu semua sama, ada perbedaan. Kecuali kalau beda negara. Ya, atau beda daerah. Misalnya kita di Jawa Barat, ya, kalaupun ada sedikit jauh ya, itu ada perbedaan beberapa menit. Tapi kalau misalnya di Jawa Barat, ya bisa di Bandung Raya ya, itu relatif sama. Gitu ya. Jadi jadwalnya sama. Hanya jamnya juga berbeda. Ada jamnya yang kurang, ada jam yang lebih terlalu cepat. Makanya kita pakai standar. Misalnya ini yang paling akurat jam mana? Apa aja jam HP? Ya. Nah, jam ini sudah akurat sesuai dengan jam nasional. Gitu ya. Nah, maka jangan sampai misalkan maghrib sekarang jam 6 lebih 15 menit. Ya. Jam 6 kurang jam 6 lebih 5 menit adzan. Jangan apa. Ya, terlalu awal loh. Ya makanya memang harusnya ada kesepakatan antar DKM untuk menyamakan jadwal dan menyamakan jam supaya tidak pusing kepada umat, gitu ya. Ru'yah lebih awal, ru'yah akhir, gitu ya. Nah maka standarnya kita mengambil Pak punya jam sendiri yang sama sesuai dengan jam, misalkan di HP, itu gitu ya. Nah begitu, jadi kita ambil ya adzan yang sesuai dengan jadwal, misalnya di radio, di TV, kan gitu ya.
kalau terjadi perbedaan kumandang adzan di daerah kita. Begitu Pak. Ya. Kalau hanya beda 1 menit 2 menit nggak apa-apa, betul. Ya. Begitu Pak. Cuma 3 menit rata-rata sini. Ya. Jadi ini Pak, jadi harus kita punya pegangan jam yang sesuai, gitu ya. Lagi Pak Bu? Sudah. Ustaz, kalau misalkan kan itu ada kata Ustaz tadi harus niat dulu sebelum fajar gitu ya. Tapi biasanya kalau kita tarawih itu kan imamnya suka berdoa teh Nawaitu. saumal dia gitu. Jadi kan udah niat di situ Mas. Ya. Jadi ya saya katakan tadi ya, dalam hadis itu bukan mengucapkannya tetapi menetapkan niat. Rasul tidak pernah mencontohkan untuk melafazkan niat dalam ibadah apapun kecuali ketika umrah ataupun haji. Ucapkan labbaika Allahumma umratan, labbaika Allahumma hajjan. Berperasaan. Ya, ketika sholat ya tidak ada melafazkan niat. Ketika tasawuf tidak contoh melafazkan niat. Begitu. Kalau yang demikian sudah dan gitu. Ya. Cukup menetapkan niat dalam hati saja. Ya. Sudah Bu? Itu. Belakang siapa? Masalah itikaf Pak. Kalau itikaf itu kalau Rasulullah dimulainya sejak tanggal 20 subuh atau malam 21. Ya. Jadi kalau dalam hadis itu, ketika Rasul akan memusik di tempat itikafnya, Rasul masuknya ketika selesai sholat subuh tanggal 20 masuk. Ya. Masuk tanggal 10-nya, tanggal 10 akhir, tanggal 20 akhir. Selesai sholat subuh langsung masuk ke tempat itikafnya. Nah, sampai akhir. Ya. Sudah Pak? Kalau kurang 1 hari, itikafnya mana? Nah itu kan ada pilihan Pak, ya. Misalnya, nah karena hari Ramadan itu sampai maghrib, nah maka berakhirnya itikaf itu pada tanggal 1 Syawal maghrib. Itu sudah habis. Kalau sebelum itu, tanggal 29 kita pulang dulu ke rumah gitu. Karena banyak urusan lah gitu. Iya. Itu silakan Bu. Hanya tidak dosa. Hanya memang tidak sempurna itikafnya. Tidak sempurna aja. Minimal malam 21, 23, 25, 27, 29. Ya, kalaupun tidak minimal tanggal 27-nya. Jangan sampai terlewat, ya. Ada lagi Bu-ibu? Sudah Bu ya? Siap lagi. Boleh itikaf perempuan sebagaimana istri Rasulullah itikaf di masjid, ya. Kan? Setiap sama anak Adam baginya kecuali saum untukku dan aku yang akan membalas maksudnya. Ya. Jadi saum itu merupakan ibadah yang rahasia. Ya. Kalau sholat kan katanya dikurang cumlik-cumlang. Ya. Pokok haji mau kata tengah pakai di orang. Nah, kalau saum itu merupakan ibadah rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Dengan begitu. Ya. Nah, makanya ketika seseorang melaksanakan ibadah yang lain, ya maka ibadah itu untuk diri pahala, gitu ya. Nah sedangkan saum li untukku. Kenapa? Karena dia melaksanakan saum tidak ada yang tahu, ya kecuali hanya Allah. Gitu ya. Tidak ada orang yang saum terpampang ana shaimun. Jadi begitu ya. Saum itu merupakan ibadah yang rahasia, ya. Pahalanya langsung kali Ya, pahalanya langsung dan sangat besar di surga. Baik Bu, demikian saya harus di kantor sekarang jam 11. Demikian aku luka lihada astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
itu buku itu langsung atau